Assalamualaikum semuanya, novel dunia Ana. Selamat datang di Matduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan episode 5 Malam Musim Dingin. Nova duduk di bawah hamparan langit bermandikan cahaya bintang di sebuah padang terbuka di hutan. Dia memegang terminal di pangkuannya dan mengarungi dunia maya untuk mencari informasi akurat tentang apa yang sedang terjadi dengan bumi ini. Inilah sebabnya dia pergi ke tengah hutan. Dia ingin menyaksikan kehancuran dunia ini. Sebuah keinginan yang begitu memalukan sampai-sampai dia tidak ingin melakukannya di kamarnya di rumah. Sewaktu-waktu orang bisa masuk kamar dan mengetahui apa yang sedang dia kerjakan. Berhentilah dengan segala rengekan ini, Nova. Dia menatap layar sambil sesekali menekannya, melompat dari satu titik ke titik lain di dunia. Nova menemukan semua yang dicarinya. Dia telah mengumpulkan sejumlah aplikasi yang dapat menyalurkan segala informasi dari berbagai segi mengenai kehancuran bumi ini. Planet bumi telah dimonitor dengan berbagai kamera web, dan dia kini memandangi gugusan pegunungan es yang terbentuk dari bongkahan-bongkahan es yang terus menyusut. Dari satu film pendek ke film pendek yang lain, Nova seakan bisa menyaksikan kembali bagaimana kekeringan secara bertahap menyebar di seluruh Afrika, Amerika, Australia, dan Timur Tengah. Realitas dalam 4 dimensi, dia memandangi detail-detail tajam dari alam yang dahulunya sebuah dunia yang subur dan kaya keanekaragaman, sebelum sejenak kemudian menyadari bagaimana sebuah proses penghancuran berkesinambungan terjadi. Dia membayangkan kembali bagaimana seluruh benua, negara, dan wilayah tertentu kehilangan pesona dan keragaman spesiesnya. Sungguh mudah, dengan teknologi yang bernama Android ini, jari-jarinya menari-nari di atas layar menyusuri dunia, tetapi tarian itu tarian yang mengerikan. Dia punya akses ke seluruh siaran berita dunia, reportase, dan film dokumenter, serta aplikasi-aplikasi tersebut mengurutkan apa yang hendak dia saksikan berdasarkan kriteria yang ditentukannya. Nova punya akses ke segalanya. Tidak ada garis batas di planet ini. Tak ada garis batas. Nova terhubung ke dunia elektronik, Nova online. Nova terhubung dengan dunia maya. Dia melakukan zoom in dan zoom out. Terminal ini bagaikan sebuah mesin waktu. Kesan-kesan indriawi diserap matanya lewat layar terminal. Alat itu dilengkapi pengeras suara yang bagus, sehingga kesan-kesan itu juga bisa meraih sukma melalui kedua telinga. Nova tak hanya melihat bagaimana orang-orang menebangi hutan tropis, dia juga mendengar deru suara gergajinya. Dia melihat merahnya nyala api serta mendengar derak-derak api itu melumat bara. Dia melihat seramnya gambar-gambar badai dan topan, juga mendengar empasan air, lolongan angin, dan teriakan serta tangis manusia. Dia mengikuti dengan teliti bagaimana populasi dunia menyusut secara bertahap, bagaimana jutaan orang binasa oleh kelaparan dan bencana alam, serta jutaan orang tewas dalam berbagai perang untuk menaklukkan daerah-daerah yang masih memiliki sumber alam, seperti perikanan dan lahan yang subur. Tidak ada lagi sensus penduduk yang dilakukan sejak kekacauan itu terjadi. Namun, diperkirakan jumlah penduduk dunia saat ini kurang dari 1 miliar. Seluruh wilayah yang dijelajahinya itu tidak ada yang sekadar hayalan. Dia hanya perlu terus memperhatikan 2 koordinat, waktu dan ruang. Amazon tahun 1960 bukanlah Amazon tahun 2060. Serengeti tahun 2080 bukanlah Serengeti tahun 1980. Planet Bumi tahun 2082 bukanlah Planet Bumi tahun 2012. Tahun Ana atau Ano Ana bukanlah Ano Nova. Sekarang bukan lagi pukul 12 kurang 5. Sekarang pukul 12.12. Sekali lagi Nova kembali ke dunia masa lalu dengan hutan tropis, padang rumput, dan terumbu karangnya yang tak terhingga. Namun, ekosistem perawan seperti ini sudah tidak ada lagi. Karena itulah rasanya sungguh menyakitkan melihatnya berkilauan di layar terminal. Dia seperti menyaksikan gambar dari planet lain ketimbang planetnya sendiri yang suram dan tandus. Nova menangis, dia mematikan terminal. Dan seketika dia diliputi kegelapan pekat, tinggi di atas langit sana menempel ribuan matahari yang jauh bagaikan lubang-lubang kecil di bentangan malam. Dia memandangi sabuk lebar bintang-bintang di galaksi Bima Sakti,
ruang angkasa dipenuhi dengan matahari-matahari seperti mataharinya. Namun, mereka begitu jauh hingga tak dapat memengaruhinya, dan Nova tidak bisa menikmati kehangatannya. Mungkin hanya di planetnya ini yang ada kehidupan tingkat tinggi. Lalu, bagaimana bila suatu hari nanti tidak ada lagi manusia yang hidup di bumi? Apakah seluruh bintang dan planet itu akan terus beredar di angkasa tanpa ada yang peduli pada mereka? Nova meneguhkan hati dan bertekad untuk tidak menangis. Dia bertekad untuk tidak bersedih. Dia tidak mau orang-orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada planetnya ini tahu kalau dia menangis atau bersedih. World Heritage, Anna sedang membaca artikel tentang drama penyanderaan di koran online. Namun, tidak ada kabar baru dari wilayah Tanduk Afrika. Dia menonton sebuah siaran berita singkat di sebuah saluran televisi. Berita itu sudah disiarkan langsung tadi pagi, tapi dia bisa mengunduhnya dari internet. Anna makin akrab dengan kecanggihan telepon barunya. Sebentar kemudian sudah membuka laman podcast Nerek dan memainkan sebuah siaran radio yang sudah didengarnya beberapa hari yang lalu, acara yang dibawakan oleh seorang penyiar laki-laki. Manusia modern telah begitu terbentuk oleh asumsi-asumsi sejarah budaya kita, oleh peradaban yang telah memupuk kita. Kita mengatakan bahwa kita mengelola sebuah warisan budaya, namun kita juga terbentuk oleh sejarah biologis planet kita ini. Kita mengelola juga sebuah warisan genetik. Butuh bermiliar-miliar tahun untuk membentuk diri kita. Memang sesungguhnya butuh bermiliar-miliar tahun untuk menciptakan seorang manusia. Namun, apakah kita dapat bertahan sampai milenium ketiga? Apakah waktu awalnya muncul cakrawala waktu individu-individu yang diikuti oleh cakrawala waktu keluarga-keluarga, budaya-budaya dan budaya tulis, dan kemudian datanglah apa yang kita sebut kurun geologis. Kita berasal dari organisme berkaki 4 yang merayap naik dari laut sekitar 350 juta tahun lalu. Pada akhirnya, kita menempatkan diri kita dalam sebuah skala waktu kosmik. Kita hidup dalam sebuah jagat yang berumur kira-kira 13,7 miliar tahun. Namun, seluruh pembagian waktu yang telah disebutkan tadi pada kenyataannya tidaklah terlalu terpisah satu sama lain seperti dugaan awal kita. Kita punya alasan untuk merasa nyaman tinggal di jagat raya ini. Bumi yang kita tinggali ini berusia sekitar sepertiga dari usia jagat raya, dan golongan hewan yang termasuk kita di dalamnya, yaitu vertebrata, telah ada selama 10% dari masa hidup bumi dan sistem tata surya, atau sebaliknya, akar asal dan kekeluargaan kita dengan tanah jagat raya ini begitu substansial dan mendalam. Manusia mungkin adalah satu-satunya makhluk hidup di seluruh jagat raya ini yang memiliki kesadaran universal, sebuah sensasi yang tak terperi atas keluasan dan kemisteriusan alam semesta tempat kita menjadi bagiannya. Jadi, menjaga kelestarian sumber kehidupan di planet ini bukan hanya sebuah kewajiban global, itu adalah juga sebuah kewajiban kosmik. Kita punya alasan untuk merasa nyaman tinggal di jagat raya ini. Kalimat inilah yang Ana perhatikan ketika pertama kali mendengar siaran radio itu. Entah ada atau tidak kehidupan lain di luar sana, kehidupan di bumi mewakili seluruh jagat raya. Dan dengan kesadaran universalnya manusia berdiri dalam posisi khusus. Namun, manusia tidak dapat hidup tanpa bentuk kehidupan lainnya. Sebuah syarat penting eksistensi manusia contohnya ialah sesuatu yang begitu kecil dan remeh seperti jenis-jenis bakteri tertentu. Bahkan, bakteri pun memiliki arti kosmik karena mereka terlibat juga dalam perjalanan kesadaran manusia tentang bumi dan seluruh alam semesta. Mari angkat topi kepada mikroorganisme semacam itu. Mereka mungkin tidak menyadari semua itu, tapi mereka juga memainkan sebuah peran kosmik. Ana tergelak pikiran bahwa bakteri sekecil itu ikut serta memberi makna pada alam semesta, membuatnya tak dapat menahan tawa. Ana melirik ke pom bensin di bawah sana sambil memandang cerahnya musim dingin. Sekarang, dia harus menelepon Jonas, namun Jonas sudah mendahuluinya. Jonas tinggal di Lo, beberapa puluh kilometer ke arah atas lembah itu. Mereka belum pernah bertemu sebelum Ana masuk SMU pada musim gugur tahun ini. Sekolahnya mengumpulkan murid-murid dari separuh kabupaten, dan mereka bisa tinggal berpuluh kilometer antara satu dan yang lainnya. Itulah salah satu sebab begitu sulitnya mengadakan kegiatan pada sore hari.
Tahun ini mereka telah beberapa kali bermain ski sejak pertengahan November, dan akhir-akhir ini mereka sering memulai perjalanan ski dari desa masing-masing dan bertemu di atas gunung, tempat keluarga Anna memiliki sebuah pondok, dan itulah yang diusulkan Jonas sekarang. Dia bilang hari ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menjadi pacar seseorang yang berumur 15 tahun. Itu bukan hal tercerdas yang bisa dikatakan Jonas, karena Anna jadi teringat pada surat misterius yang ditulis Ola kepada cicitnya. Surat itu harus ditulis sebelum batas tanggal 12 jam 12 menit 12 detik. Kalau tidak, maka surat itu tidak akan sampai. Kalau tidak, maka surat itu tidak akan sampai pada saat Nova memasang filter di terminalnya. Itulah poinnya. Itulah logikanya. Dia berkata, aku sebenarnya lagi sibuk mengerjakan sesuatu. Sesuatu yang bernilai kosmik, iya, Jonas. Tapi, ada hal lain juga. Kamu sudah dengar berita hari ini? Iya, lama sekali menunggumu tadi. Jadi aku sempat membaca-baca koran online. Berita yang mana maksudmu? Esther Antonsen, wanita yang di Somalia itu? Iya, kasihan banget, ya. Terjadi begitu saja di Bandara Mogadishu. Esther Antonsen adalah anak Benyamin. Aku baru saja menelepon dia, Anna memberitahu. Kamu tadi menelepon Dokter Benyamin, nama dia Dokter Antonsen, Jonas Benyamin Antonsen. Oke, salah aku juga sih, aku yang tadinya salah mengingat namanya. Jadi, dia menelepon begitu saja dan bilang kalau anaknya diculik? Enggak, aku yang menelepon dia. Kenapa, tanya Jonas? Sebabnya, sih nggak terlalu penting. Aku mau tanya tentang pandangan psikiatri tentang manusia sebagai spesies, penghinaan kita terhadap bentuk kehidupan lain, ketiadaan rasa hormat kita pada generasi penerus. Tapi, mungkin juga aku meneleponnya sehabis melihat foto Esther Antonsen di koran online. Aku pasti teringat pada foto di kantor Benyamin. Foto itu ternyata foto masa muda istri Benyamin, jadi ibu dan anak mirip sekali. Anna, kita bisa ngobrol panjang lebar tentang ini di atas gunung, dan tentu saja sambil mengikuti berita, tapi kamu jadi ikut. Anna pura-pura jual mahal, aku ikut dengan satu syarat, katanya. Oke, kamu kan harus main ski sepanjang 8 km. Sambil main ski kamu kan bisa memikirkan sesuatu. Maksudnya, ada tugas yang kamu bisa bantu untuk aku pecahkan. Aduh, aku akan melakukan apa saja untukmu. Bagaimana caranya menyelamatkan 1001 jenis flora dan fauna? Hah, apa ini ada hubungannya sama kelompok lingkungan itu? Tanya Jonas agak kaget. Gak secara langsung, sih. Tapi, aku harus memahami sesuatu. Sesuatu dari mimpiku, Jonas. Sesuatu dari mimpiku semalam. Pantesan, tapi kenapa 1001? Anna tertawa. Karena itu angka yang bagus, seperti 1001 malam. Anak-anak biasanya menyebut 1000 untuk sesuatu yang banyak sekali, nah aku menyebutnya 1001. Kamu gila? Mungkin aja, aku kan memang agak khawatir masalah itu, tapi Benyamin bilang aku waras kok. Ya sudah, kita percaya aja sama dia. Nanti pas kita ketemu, kamu sudah harus punya jawaban bagaimana kita dapat menyelamatkan 1001 jenis flora dan fauna dari kepunahan. Ya, kalau kamu bisa, aku cinta kamu. Kalau kamu nggak bisa, kita putus aja. Aku pasti bisa. Kamu nggak bisa mutusin aku. Aku juga nggak yakin bisa. Kok, Jonas, aku terlalu sayang sama kamu. Nah, gitu dong. Kita ketemuan di atas gunung 2 jam lagi, ya. Tunggu sebentar, ya. Menurutmu semesta paralel itu ada enggak? Anna, tapi aku lagi-lagi mengalami perasaan bahwa aku hidup di 2 dunia yang berbeda. Atau, setidaknya aku bisa berhubungan dengan sebuah dimensi lain. Bahwa ada sesuatu di seberang sana, dan ada sesuatu yang aku terima. Ini, kan sudah sering kita obrolkan, iya. Dan aku khawatir kamu bersungguh-sungguh, khawatir kalau ternyata dimensi lain itu ada, atau takut pada sesuatu yang ada di seberang sana. Aku takut kalau kamu punya beberapa realitas sekaligus di dalam kepalamu. Itu tidak perlu dikhawatirkan, Jonas. Sampai ketemu segera, hati-hati di jalan, bisa.
kan kamu konsentrasi aja pada realitas yang sama-sama kita tinggali ini. Aku bisa mencobanya, sampai ketemu Daah. Ana berdiri dan berpikir, kemudian terjadi lagi. Dia mendapati sepenggal waktu yang dirasakannya seperti sebuah keabadian, sebuah adegan kehidupan sehari-hari dari sebuah kehidupan lain, sekelumit dari alam lain. Balon Nova berjalan keluar ke kebun sambil membawa seikat balon gas berwarna merah. Tiap-tiap balon digambari sketsa sebuah spesies binatang yang sudah punah dengan tinta biru. Dia akan pergi ke tempat persinggahan dan menjual balon-balon itu di sana. Nova butuh uang karena sedang menabung untuk membeli sebuah terminal baru. Para musafir itu pasti mau membeli balon merah bergambar singa atau gorila untuk anak-anak mereka. Di kebun, Mama dan Papa berdiri di atas tangga masing-masing dan melakukan penyerbukan manual pada tanaman-tanaman buahnya. Lebah dan tawon sudah tidak ada lagi. Populasi mereka itu mulai menyusut sejak 100 tahun lalu. Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya. Tetapi tiba-tiba suatu hari populasi lebah mendadak lenyap. Segala kerja telaten yang dilakukan miliaran lebah dan tawon sebelumnya, sekarang harus dilakukan manusia secara manual. Mama dan Papa melambaikan tangan dari atas tangga. Keduanya mengenakan setelan kerja. Menurut Nova, Mama cantik dan Papa ganteng. Balon-balonnya bagus, kata Papa. Sayang juga, ya kalau harus dijual, kata Mama. Nenek buyut keluar ke kebun membawa sebuah baki besar. Dia memasak sesuatu semacam gratin. Nova tahu itu makanan sintetis. Dia sudah bosan dengan segala makanan sintetis. Meskipun katanya makanan itu mengandung segala nutrisi yang dibutuhkannya. Ola minta tolong Nova untuk menata meja kebun yang sudah dihiasi vas bunga berisi tulip-tulip merah. Nova berjalan ke arah nenek buyutnya itu untuk membantu memindahkan makanan dari baki. Dia memindahkan ikatan balon-balonnya dari tangan kanan ke tangan kiri agar lebih mudah. Namun, karena dia kehilangan konsentrasi sekejap saja, terlepaslah pegangannya pada seikat balon itu. Dan terjadilah sekarang. Hanya seperempat detik pegangan Nova terlepas. Lalu balon-balon itu melayang ke atas. Nova melompat dan menjulurkan tangannya. Tapi sedikit terlambat, balon-balon itu terus terbang tinggi, melayang bersama angin dan menghilang dari pandangan menjadi sebuah titik-titik merah di dalam birunya langit. Kolam renang, ada dua kemungkinan. Ana telah memimpikannya seluruh episode yang berasal dari masa depan itu tadi malam. Itu artinya serangkaian kejadian penuh warna datang kepadanya seperti manik-manik pada seutas benang yang bermula sejak dia tertidur semalam sampai dia terbangun pagi ini. Atau, selama ini dia telah memunguti mimpi-mimpi itu dari dunia mimpi yang sama. Tapi untuk pertama kalinya hari ini dia dapat mengingat keseluruhannya sekaligus. Mimpi tentang Ola dan cincin merah itu setidaknya berasal dari tadi malam. Karena pada bagian itulah Ana terbangun. Dan mungkin mimpi itulah yang telah membangkitkan seluruh mimpi lainnya dari lautan lupa. Yang mana dari kedua alternatif itu yang lebih mungkin, dan yang mana paling sulit dimengerti? Namun, ada juga pilihan ketiga, dan Ana tidak ingin menutup kemungkinan itu. Segala yang telah diimpikannya nyata. Mungkin dia sungguh-sungguh punya seorang cicit di masa depan, seorang anak ajaib, yang dengan cara yang tak bisa dijelaskan dapat mengirimkan kesan dan pengalamannya kepada nenek buyutnya, yaitu Ana, pada saat dia kurang lebih seumur Nova di seluruh mimpinya itu. Ada banyak hal di alam ini yang manusia belum mengerti. Waktu, misalnya, apa sesungguhnya waktu? Ada hal-hal yang jelas, Mama dan Papa Nova, yang tadi berdiri di atas tangga dan melakukan penyerbukan buatan, sama sekali tidak mirip dengan kedua orang tuanya. Mereka punya penampilan pribadi yang khas, dan tidak mirip dengan seorang pun yang Ana kenal. Ana belum pernah mengenal seorang pun yang mirip dan secantik Mama Nova, dan dia juga belum pernah bertemu lelaki yang mirip dan seganteng Papa Nova. Dia tidak dapat melupakan sorot matanya yang tajam dan penuh perhatian, dan Ana bersedia berjalan kaki berpuluh kilometer hanya untuk bertemu dengannya lagi. Apakah dia yang bisa melihat masa depan? Dan orang-orang yang ditemuinya dalam mimpi adalah orang-orang nyata yang akan hidup di masa depan? Ataukah dia telah terbelah menjadi dua individu dalam sebuah fantasi yang aneh? Namun, yang mana yang paling mengasyikkan untuk dipikirkan? Mungkin semua ini memang sekadar hasil rekaannya.
Seandainya Ana bisa menggambar, dia akan melukiskan wajah kedua orang tua Nova sampai sedetail mungkin. Seandainya melihat mereka di jalan, Ana pasti akan segera mengenali mereka dan tentu saja akan menghampiri dan menyapa. Dan salah seorang dari mereka, Papa atau Mama Nova, adalah cucu Ana. Dia kembali teringat pada surat yang Nova temukan di internet, sebuah surat elektronik dari Ola saat masih muda. Tapi Ola itu, kan, dirinya juga. Ana merasa pusing dengan segala lapisan mimpi yang saling terkait itu. Kesadaran, mimpi, namun, apa itu kesadaran dan apa itu mimpi? Saat sedang mandi, Ana teringat bagaimana suatu kali dia melihat Mama sedang berjalan mengitari kebun sambil membawa gulungan meteran. Ana bertanya apa yang sedang dilakukan, dan Mama menjawab bahwa mungkin kita akan menggali lubang di kebun untuk membuat kolam renang. Ternyata biayanya tidak terlalu mahal, kata Mama, bahkan ternyata jauh lebih murah dari yang diperkirakan Mama dan Papa sebelumnya. Mereka bahkan sudah menerima perkiraan biayanya. Awalnya Ana cuma terlongo, lalu dia menjadi sangat khawatir, terutama atas keadaan mamanya. Lagi pula tidak ada cukup tempat untuk kolam renang di kebun ini. Tapi, Mama bersikeras bahwa ada cukup tempat untuk kolam renang. Bukankah itu yang sedang diukurnya? Namun, itu artinya mereka harus menebang pohon-pohon buah-buahan itu, termasuk juga bunga-bunga mawar dan tanaman buah karen. Mereka punya sarang lebah di kebun mungil itu juga. Tapi memang sudah sejak lama Papa mau menghentikan peternakan lebah ini. Musim panas itu pendek, Ana, enak kan kalau kita bisa berenang, dan itu juga menyehatkan. Di atas rerumputan ada sebuah bangku bercat putih dan beberapa kursi di sekeliling meja taman, dan Ana mengulurkan tangannya mengajak Mama duduk. Mama menuruti ajakan anaknya, lantas duduk di bangku taman, dan Ana duduk di kursi yang berhadapan hingga dia dapat menatap ibunya. Ana berkata, apakah dalam perkiraan biaya itu sudah dimasukkan segala kerugian tiap tahun dari penghasilan kebun ini? Bagaimana dengan segala hasil panen buah pir dan plum, ceri dan karen, atau bunga-bunga mawar itu, misalnya? Ana menawarkan diri untuk membantu membuat tabel perhitungannya. Dia mengingatkan bahwa alam ini bukan hanya sekadar sesuatu yang sedap dipandang. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang bisa disebut sebagai jasa alam. Sambil mengatakan hal itu, dia juga ingin menekankan bahwa dia juga sangat menyukai rerumputan yang berhiaskan bunga semanggi merah dan putih seperti apa adanya. Dia suka sekali berjalan di kebun itu dan merasa menjadi bagiannya. Dan kalau saja Mama tidak mengingatkannya, pastilah Ana belum bisa meninggalkan kebiasaan masa kecilnya memanjati pohon buah pir itu. Untuk meyakinkan bahwa mamanya mengerti apa yang dia maksud, Ana berkata di akhir pernyataannya, aku betah banget di kebun ini. Sejak itu tidak ada lagi pembicaraan tentang kolam renang. Bunga tulip, Nova berjalan sepanjang sungai sambil membawa seikat tulip yang mungkin dibelinya tadi di toko. Tiba-tiba didengarnya serangkaian suara pukulan nyaring dari sisi seberang sungai. Dia menyeberangi jembatan dan suara pukulan berirama itu terdengar berasal dari hutan pinus di atas bukit. Dilihatnya satu pohon pinus tumbang, dan di sebelah sana satu lagi tumbang. Dia menyusuri jalan setapak, mendaki bukit tempat penebangan itu sedang berlangsung, dan menemukan sejumlah pria berseragam biru. Masing-masing memegang kapak, dan masing-masing sedang menebang sebatang pohon. Menurut perkiraannya semua orang itu tingginya sekitar 2 meter dan beratnya pasti lebih dari 100 kilo. Salah satu dari lelaki jangkung itu mengenakan topi merah berumbai. Lelaki itu mungkin ketua kelompok kerja. Nova menghampiri lelaki itu dan mendapati sesosok berwajah cerah. Lelaki itu bermata biru keunguan dan sejenak dihentikannya ayunan kapaknya saat melihat Nova mendekat. Ada apa ini? Tanya Nova. Lelaki itu menyeka keringat di dahinya dan berkata, kami sedang menebangi hutan di sini, untuk apa? Laki-laki itu tertawa, dan menurutnya itu karena Nova menanyakan sesuatu yang sangat janggal. Namun, lelaki itu bukanlah orang yang kasar. Di sini akan dibangun taman kincir angin, jadi hutan ini harus ditebangi. Ada plus, ada minus, nak, begitulah biasanya perhitungannya, jelas si lelaki. Menurut saya sayang sekali kalau harus kehilangan hutan ini.
Lelaki itu tertawa lagi. Dia melihat seikat tulip merah itu dan berkata, "Tapi, dalam kasus ini mungkin bukan itu poinnya. Apa maksud Anda? Kamu bisa bertanya berapa lama kami akan bekerja? Berapa lama kalian akan bekerja di sini?" Lelaki itu mengacungkan jempolnya ke udara dan menjawab, "Sekarang baru masuk musim semi, kami berlima, dan kapak-kapak kami tajam semua. Menurut saya, kami akan bisa selesai sebelum Natal." Nova mengangguk. "Kalau begitu, saya ucapkan selamat hari Natal." Sembari menyodorkan seikat tulip merah, dia menambahkan, "Silakan, bunga-bunga ini untuk Anda." Lelaki tegap itu membungkuk penuh hormat. "Saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya boleh membalasnya dengan sebuah kalimat terakhir sebelum kamu pergi?" Nova memandangi kedua mata biru keunguan itu dengan penuh tanya, lalu mengangguk lagi. Lelaki itu berkata, "Seandainya saya punya 1 ton bensin dan sebuah gergaji bermotor, saya akan bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan ini dalam beberapa hari saja." Kunci kontak Ana memasukkan ponsel barunya di salah satu saku jaket birunya, dan saat dia hendak pergi, dipandanginya kedua kotak sepatu itu. Apa arti dunia, dan apa yang harus dilakukan? Dia memasukkan seluruh printout dan clipping koran ke dalam kantong plastik dan menjejalkannya di dalam saku jaket. Sebentar kemudian dia sudah menuju pom bensin sambil menenteng kedua tongkat ski di tangan kiri dan papan skinya ditopangkan di bahu kanan. Di depan tempat cuci mobil, ada sebuah mobil yang berhenti dengan mesin tetap menyala. Ana menyandarkan perangkat skinya di gundukan salju, dan sejenak kemudian seorang wanita berjaket kuning berjalan cepat menuju mobil itu. Dia memegang hotdog di satu tangan dan tabloid di tangan yang lain. Ana meneriaki wanita itu, "Hampir saja saya matikan mesin mobilnya dan akan saya lempar kunci kontaknya ke tumpukan salju di sana." Dengan sigap, dia memasang perlengkapan skinya dan segera meluncur ke arah gunung. Ana berpikir dalam hati, "Kita menghancurkan planet kita sendiri. Kitalah yang telah melakukannya, dan kita sedang melakukannya sekarang." Beberapa hari yang lalu Ana telah menyiapkan kunci ekstra untuk pondok di gunung supaya Jonas bisa punya kunci sendiri kalau sampai lebih dahulu darinya. Ana penasaran siapa yang bakal sampai terlebih dahulu hari ini. Jonas harus menempuh jarak 8 km, sementara dia hanya 5 km. Tapi, Jonas lebih cepat dalam berski. Belum tentu juga Ana lebih lambat meskipun ada banyak hal yang harus dipikirkannya. Mungkin malah sebaliknya. Pikirnya, semakin cepat orang berpikir, semakin cepat pula dia berjalan, dan sebaliknya, semakin cepat orang berjalan, semakin cepat dia berpikir. Sambil berjalan di atas ski, Ana memikirkan kejadian penyanderaan di Somalia dan percakapannya lewat telepon dengan Benyamin. Sebelum memasukkan ponsel ke kantong, dia menyempatkan diri mengecek koran online dan melakukan pencarian ke beberapa website lewat Google. Dia membaca bahwa beberapa perahu asing telah melakukan banyak penangkapan ikan di dekat pantai Somalia, dan ini bisa jadi salah satu sebab berkembangnya kegiatan pembajakan di laut. Para nelayan, termasuk yang berasal dari kawasan Uni Eropa, telah melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Somalia selama bertahun-tahun. Penangkapan yang bernilai beberapa ratus juta dolar per tahun. Somalia telah meminta PBB agar kapal-kapal perang yang digunakan untuk memerangi para bajak laut itu juga digunakan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal oleh perahu-perahu nelayan asing. Ana membaca tentang Somalia yang memprotes rencana Kenya untuk pengeboran minyak ilegal di sekitar garis pantai Somalia. Menurut konsesi perairan PBB, Somalia berhak atas wilayah tersebut. 4 perusahaan minyak besar terlibat, dan salah satunya adalah Statoil. Namun, membesar-besarkan drama penyanderaan seperti ini bukanlah hal baru. Hanya satu media yang menyebutkan bahwa sampai sekarang belum ada tuntutan tebusan uang dari para penyandera. Sebuah tipikal berita kosong. Ana naik sampai kompleks perumahan yang paling atas yang memiliki atap geser yang panjang. Di dekat gedung yang paling akhir dia berhenti sejenak dan berdiri seperti terhipnotis memandang sebuah kotak pos berwarna hijau. Bukankah dalam mimpinya dia juga melihat kotak hijau semacam ini? Atau mungkin itu semacam mesin otomat? Tidak, dia saat ini tidak bisa mengingat tentang apa mimpi itu. Namun,
Mungkin nanti muncul lagi apa saja yang telah dialaminya dalam mimpi. Sekarang, masih belum pukul 12. Sekarang Ana sampai di hutan Liaskogen tempat Nova di masa depan duduk mencermati terminal portabelnya di bawah cahaya bintang-bintang. Di atas bukit, Nova mengambil napas panjang, diam berdiri dan tersenyum-senyum sendiri. Di dalam rerimbunan belukar itu, Ana juga punya tempat persembunyian rahasia. Sebuah padang yang pada musim dingin hampir-hampir bebas polusi cahaya karena terlindung dari cahaya pedesaan ataupun dari turunan slalom. Di sana Ana bisa berdiri dalam pekatnya gelap dan mengamati dunia malam, sama seperti Nova. Kehidupan di planetnya ini masih lebih menakjubkan ketimbang semua benda mati di angkasa itu. Bukankah seekor tupai lebih berarti ketimbang sebuah lubang hitam? Bukankah seekor kelinci atau serigala lebih bermakna ketimbang supernova yang tak bernyawa? Kadang Ana mendatangi hutan Liaskogen pada siang hari, saat dia ingin menikmati kesendirian. Suatu kali, baru-baru ini saja, dia bertengkar dengan Jonas. Pertengkaran itu mengenai apa yang Jonas sebut sebagai ramalan Ana, dan Ana jadi kesal lalu pergi menyendiri ke hutan. Belum pernah dia menemui seorang pun di antara pepohonan di sana. Hanya kijang liarlah yang dia temui di sana. Menurut Ana, kijang merupakan makhluk yang lebih misterius ketimbang manusia. Mereka tidak punya pekerjaan yang harus didatangi setiap hari. Mereka tidak sekolah dan tidak pernah punya beban pekerjaan rumah. Mereka tidak punya rumah, agama atau asuransi. Mereka tidak punya nama atau nomor penduduk, dan tidak ada yang memiliki mereka juga. Mereka hanya hidup dan ada berdasarkan naluri. Namun, itu tidak berarti mereka tidak berjiwa. Bagaimana rasanya berada dalam kepala seekor kijang liar? Apakah akan terasa berbeda ketimbang berada dalam kepala seekor unta? Dalam mimpi Ana, Nova duduk persis di tempat terbuka ini juga. Tapi, itu bukanlah sesuatu yang sudah terjadi. Di sanalah Nova akan duduk memegang terminalnya 70 tahun dari sekarang. Lalu, ada hal lain lagi. Tampaknya bukan kebetulan bahwa Nova memilih tempat terbuka yang sama di hutan ini sebagai tempat untuk mengasingkan diri. Mungkin olalah yang suatu kali mengajak Nova kemari. Ana yakin jika suatu hari nanti dia akan mengalami menjadi seorang nenek buyut dari seorang anak perempuan bernama Nova, pastilah dia akan mengajak cicitnya itu ke tempat terbuka di hutan ini. Ana tertawa, merasa bahwa pikiran-pikiran ini sudah mulai berputar dalam lingkaran. Dia tergelak begitu keras sampai mengagetkan ayam-ayam hutan di semak belukar. Segera dia melanjutkan perjalanannya. 1/4 jam kemudian dia telah berada di puncak bukit. Ana merebahkan diri bagai burung kormoran yang anggun bermandikan matahari musim dingin, dan seluruh pegunungan terbentang di hadapannya. Jalan setapak menjelang akhir musim gugur. Nova mengenakan sebuah syal merah dan menyusuri sebuah jalan setapak sempit menuju arah Pondok Tua. Dia telah melewati tanjakan tajam dan sampai di dataran di puncak yang ditumbuhi pohon-pohon birch padat sekali. Dia tahu bahwa daerah yang sedang dijelajahinya itu dahulunya adalah sebuah bukit yang tinggi bersalju, tetapi sekarang telah tertutupi pepohonan birch dan pepohonan willow. Di sini, jauh di dalam rimbun tetumbuhan, dia tidak bisa melihat burung kormoran atau gunung-gunung yang biru. Nova tahu tentang puncak-puncak gunung tinggi yang berlapiskan lumut ada di balik hutan birch ini. Dia tahu tentang gunung-gunung yang mengilhami berbagai mitos dan cerita rakyat. Bahkan, mungkin dia begitu mengenali seluk-beluk daerah tersebut hingga suatu saat dia pernah bisa menentukan arah di antara selang-seling jalan setapak dan jalan berbatu. Tetapi dia tidak bisa menentukan arah di tempatnya berada sekarang. Meskipun begitu dia tetap senang sekali menyusuri jalan-jalan setapak di antara pepohonan birch putih. Pohon-pohon dan bunga hitar tampak menyala dalam warna kuning dan merah cerah, dan ternyata tahun ini dasar hutan tertutupi oleh semak-semak blueberry dan cranberry. Nova melangkah dengan hati-hati, seakan-akan dia melayang beberapa milimeter di atas tanah. Jalan setapak yang ditelusurinya bersimpangan dengan sebuah jalan setapak lain. Tanpa pikir panjang, dia berbelok dari jalan setapak yang satu ke yang lain. Mengunjungi pondok bisa dilakukan lain kali. Sejauh ini Nova tidak merasa bersalah menikmati jalan-jalan setapak yang berliku ini, karena dia juga tahu meski hutan birch masih ada,
sebagian besar flora dan fauna gunung ini telah sirna. Daerah ini telah kehilangan alam pegunungan tradisionalnya, tempat sapi-sapi, domba, dan kambing sedang merumput di musim panas seperti kebiasaan zaman dahulu. Dan dia tahu bahwa harga yang harus dibayar untuk sebuah labirin jalan setapak dalam hutan birch itu ialah kekeringan yang membakar, bencana kelaparan, dan krisis cuaca di belahan lain dunia. Tapi, dia menikmati lanskap ini sekarang. Nova merasa betah di sini. Saat dia menemukan sebuah pos penjagaan bercat merah di hutan yang dijaga oleh tentara berseragam berdiri tegap di depan sebuah portal, Nova merasa terkejut. Tapi sedikit saja, toh hutan ini kan miliknya dan dia mengenal baik aturan main hutan ini. Sang tentara mau memeriksa terminal miliknya. Okelah, Nova menyodorkan alat tersebut kepada tentara itu. Sang tentara mengaktifkan layar dan menggesek layar sentuh bola bali dengan cepat, seakan dia bisa menjelajahi ratusan laman internet hanya dalam waktu beberapa detik. Lalu, tentara itu mengembalikan terminal, membuka portal, dan membiarkan Nova lewat. Pondok di gunung, Anna mengunci dirinya dalam pondok gunung. Tadi di luar sungguh dingin menggigit dalam embusan angin, tapi dia kini sudah menghidupkan oven dan merebus air untuk teh. Dia sampai lebih dahulu dari Jonas, agak sebal rasanya. Kadang-kadang saat sendirian di sini, Anna mendapatkan perasaan aneh seperti sedang bersama dengan satu atau beberapa teman yang tidak terlihat. Kadang dia mendengar suara-suara dari teman-temannya itu, tidak dari ruangan ini, tapi di dalam kepalanya sendiri. Kalau dia lagi mau, kadang dijawabnya dengan suara nyaring, "Tidak, kalau itu aku tidak setuju," atau "Tepat sekali, aku selalu berpikir begitu juga." Dia bisa menjawab dengan begitu nyaring sampai-sampai mengagetkan burung-burung kecil yang bertengger di luar. Seandainya ada yang memergokinya saat itu, pasti Anna akan dikira gila. Tapi, dia sendiri sebenarnya tidak pernah takut dengan bayangan-bayangan itu. Tiba-tiba terdengar suara Anna berbicara nyaring di ruangan itu. "Esther, bagaimana kabar Esther?" Anna meraih ponsel dari kantong jaketnya. Sinyalnya cukup bagus. Dia menggunakan layar sentuhnya untuk masuk ke koran online yang disukainya, dan mendapati banyak sekali berita baru. Terbaru, para tawanan, baik yang berkebangsaan Amerika maupun Mesir, telah dibebaskan dari penyanderaan di Somalia dan telah berhasil melewati perbatasan menuju Kenya. Mereka disambut oleh pemerintah Kenya dan para anggota Badan Pangan PBB. Hanya sukarelawan dari Norwegia, Esther Antonsen, yang masih ditawan di kawasan yang sedang dilanda perang di tanduk Afrika itu. Sarah Hames dan Ali Al-Hamid, foto, membawa tuntutan dari para penculiknya, agar tawanan Norwegia itu bisa dibebaskan. Mereka menuntut jaminan dari Statoil supaya perusahaan itu tidak bekerja sama dengan Kenya dalam hal yang disebut oleh para penculik itu sebagai pengeboran minyak ilegal di perairan Somalia. Hames dan Al-Hamid menggambarkan para penculik itu sebagai orang-orang yang profesional dan teguh pendirian. Anna merasa tidak perlu membaca lebih lanjut. Dia menelepon Benyamin. Tidak banyak detik berlalu sebelum Benyamin menjawab. "Ben di sini, ini Anna. Bagaimana kabar Anda?" "Saya nggak bisa ngobrol lama-lama, sedang menunggu telepon." "Nih," jawab Dokter Benyamin. "Tapi, apa Anda sudah mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan?" "Saya juga harus memberikan pertolongan. Esther punya suami dan anak." "Anda ada yang menemani sekarang?" "Tidak pada saat ini. Saya sedang kontak-kontak dengan Kementerian Luar Negeri, dan tidak ada yang dapat kabar langsung dari Esther." "Tidak, tidak ada. Yang paling merisaukan saya sekarang adalah bagaimana kabar dia sekarang." "Tentu saja, sejak kecil Esther telah menderita klaustrofobia. Tahu, kan kamu apa itu? Ketakutan dalam ruangan tertutup. Dan saya, ayahnya yang psikiater, tidak mampu menyembuhkan dia. Waktu dia di New York, Esther memilih naik tangga setinggi 30 atau 40 lantai daripada harus naik lift. Tapi kita harus berhenti dulu. Anna, saya benar-benar tidak punya waktu untuk terus mengobrol denganmu." "Tunggu," pinta Anna. "Cepatlah tenangkan diri Anda. Anda harus mencoba membatasi impuls-impuls negatif. Bawalah ponsel Anda dan pergi jogginglah keluar. Anda harus melawan. Ayolah, lawan. Kamu memang anak yang spesial, Anna. Tapi, makasih, ya." Supaya ada kesibukan,
dan tidak sekadar berdiri sambil menggigit bibir saja. Ana mengambil kedua kantong plastik berisi artikel-artikel koran dan printout dari kantong jaketnya. Pertama-tama diletakkannya kertas-kertas itu di atas sebuah peti tua, kemudian dia membuka kantong-kantong itu dan menghamparkan kertas-kertas itu di atas meja panjang. Apa arti dunia di satu sisi dan apa yang harus dilakukan di sisi yang lain? Bolak-balik dia ke jendela dan mencari-cari Jonas. Di puncak gunung ini, Ana bisa memandang sejauh beberapa kilometer ke arah barat daya asal dia merapat ke jendela dan mengarahkan pandangan ke kanan. Dari sisi itulah Jonas akan datang dengan naik ski. Tapi saat ini Ana sedang tidak ingin mengamati pergerakan di tanjakan terbuka itu, termasuk juga di tanjakan tajam tempat Jonas seharusnya berdiri di tempat terjauh dari pandangan. Sekarang masih tengah hari, tapi matahari sudah terletak rendah di cakrawala. Hanya beberapa hari lagi menjelang pertengahan musim dingin, intersolstice, cahaya terang jatuh hampir pada rata-rata pandangan di jendela dan menyilaukan matanya. Ana berharap Esther tidak tergeletak dengan tangan terbelenggu di sebuah ruangan gelap dengan kepala ditekan ke lantai tanah, meskipun adegan itulah yang tergambar dalam benaknya. Namun, dia memilih untuk percaya bahwa Esther diperlakukan dengan baik oleh para penculiknya. Dia juga memilih untuk berharap agar Statoil sesegera mungkin memberikan jaminan yang diminta oleh para penculik itu. Kalau tidak, dia akan segera mendirikan kelompok lingkungan dan menemukan cara untuk beraksi besok. Salah satu kliping koran di meja di hadapannya kebetulan berbicara tentang keyakinan dan harapan. Tulisan itu ada di kotak yang bernama "Apa Arti Dunia?". Menurut teori-teori yang sudah umum, alam semesta tercipta sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Proses penciptaan itu biasa disebut dengan ledakan dahsyat, sementara ini bisa dikatakan sebagai pengambilan kesimpulan yang tergesa dalam menyatakan tanda-tanda kesamaan antara kelahiran alam semesta dan awal segala sesuatu. Ledakan dahsyat itu bisa jadi adalah bagian dari sebuah kontinuitas rigid dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Apa yang seharusnya terletak di bawah atau belakang alam semesta tidak ada yang bisa mengetahuinya. Dunia ini adalah sebuah teka-teki yang intens, sudah bisa dikatakan cukup terhormat dengan sekadar menundukkan diri pada hal-hal yang gaib. Memandang ke cakrawala malam-malam dunia ialah memandang ke dalam batas-batas kondisi kita. Di luar garis-garis horizon ini terdapat kemungkinan-kemungkinan tak terhingga untuk sebuah keyakinan. Boleh saja kita memiliki keyakinan dalam hidup, dan tentu saja boleh untuk berharap akan sebuah penyelamatan di dunia ini. Namun, tidak ada jaminan bahwa yang menanti kita adalah sebuah langit baru dan sebuah bumi baru. Lagi pula sungguh diragukan bahwa akan ada kekuatan dari luar bumi yang akan turun dan menerapkan hari pengadilan. Tapi suatu hari nanti, kita akan diadili oleh para penerus kita sendiri. Kalau kita lupa memikirkan mereka, mereka tidak akan pernah melupakan kita. Memandang ke cakrawala malam-malam dunia ialah memandang ke dalam batas-batas kondisi kita atau memandang ke dalam pikiran kita sendiri. Ana menganggap keduanya sama misteriusnya, namun adakah hubungan di antara keduanya? Mungkinkah ada hubungan antara segala misteri yang dialaminya di kedalaman pikirannya dan segala misteri yang bersembunyi di balik fisik alam semesta di luar sana? Kuota iklim hujan lebat di luar. Nova mengenakan sepatu bot tinggi dan berjalan di bawah sebuah payung besar berwarna merah. Dia cuma mau ke toko di bawah untuk membeli sesuatu, mungkin sesuatu yang mereka butuhkan untuk membuat makan malam. Ada kesulitan pasokan bahan pangan akhir-akhir ini. Di depan toko telah dibangun semacam kios kecil untuk jualan. Ini untuk pertama kalinya Nova melihat benda semacam itu di sini. Di dalam kios berdiri seorang laki-laki berambut putih dan bermantel abu-abu di belakang meja yang sedang memindah-mindahkan katalog-katalog yang mengilap. Kemudian setelah semakin dekat, dilihatnya benda-benda yang ternyata adalah katalog-katalog tua dari sebuah biro perjalanan. Walaupun tampak mengilap dan baru, dia mengerti bahwa katalog-katalog itu berasal dari masa lalu. Katalog semacam itu sudah tidak dicetak lagi. Dari atap payung kios tergantung sebuah spanduk biru, dan di spanduk itu tertulis kuota iklim murah.
Nova mengambil salah satu katalog yang gambarnya begitu menggoda dengan putihnya pasir pantai dan kolam-kolam renang berwarna biru, dan laki-laki berambut putih itu tersenyum lebar. Mereka sama-sama bernaung di bawah payung masing-masing dari curahan hujan. Si lelaki jelas-jelas terkesan dengan payung besar Nova. Lalu, dia berkata, "Mungkin sekarang pas waktunya untuk berlibur di bawah naungan payung matahari. Nak, kuota iklim bisa kau beli di sini." Nova meletakkan kembali katalog yang dibacanya, lalu menunjuk ke arah meja dan berkata, "Katalog-katalog ini mestinya paling tidak berumur 40 tahun. "Tepat sekali," jawab laki-laki berambut putih itu. "Anda tidak menjual jasa perjalanan sungguhan, jadi saya tidak perlu kuota iklim sungguhan juga," komentar Nova. Laki-laki itu terperenyak memandangnya, hampir terluka. "Siapa yang bilang kuota-kuota ini sungguhan? Kamu tahu kan kalau ini cuma sebuah permainan?" Laki-laki itu merobek sebuah formulir dari bukunya, mengambil sebuah spidol merah dari sakunya dan bertanya, "Siapa namamu?" "Nova," jawabnya. "Nama belakang?" "Nirut." Laki-laki itu menuliskan pada formulir itu, lalu menyodorkan kepada Nova. Nova membaca, "1 kuota iklim." Nova Nirut dengan ini diberikan izin untuk melepaskan 1 ton CO2 atau yang setara itu untuk sebuah perjalanan udara untuk 2 orang ke Alicante atau Napoli. Nova memandangi lembaran itu, lalu memandang si lelaki dan berkata, "Tapi aku, kan, tidak akan bepergian." Laki-laki itu mengangguk. "Justru karena itulah kamu mendapatkan kuota ini cuma-cuma. Kalau kamu benar-benar berencana untuk melepaskan 1 juta ton CO2, tentu saja kamu harus membayarnya. Orang harus membayar sesuatu untuk mengotori atmosfer bumi. Tentu saja. Nah, sekarang kamu sudah mengerti aturan mainnya. Kamu bisa bepergian kemanapun tanpa rasa bersalah hanya dengan membeli kuota iklim yang sesuai dengan jarak yang akan kau tempuh. Keseluruhan sistem ini berdasarkan pada matematika sederhana." Tapi, Nova tidak memahami logikanya. "Menurut Anda, aku bisa bepergian tanpa menyebabkan polusi jika aku membeli kuota iklim ini?" Laki-laki berambut putih itu mengangguk-angguk penuh arti. "Jadi, kamu akan bepergian secara netral iklim. Dan ini adalah cara yang jauh lebih bagus ketimbang bepergian secara negatif iklim. Perbedaan besar itu bisa kamu dapatkan senilai 1 atau 200 kroner saja." Nova memandangi lagi gambar-gambar warna-warni itu. Dia membiarkan dirinya tergoda oleh pohon-pohon nyiur dan pantai-pantai itu. Pada beberapa gambar itu tertulis murah termurah dan termurah sepanjang musim dingin. Dia memandang laki-laki berambut putih itu dan berkata, "Kalau begitu aku beli 2 kali lipat kuota iklim dari yang aku butuhkan. Jadi ini, kan, bagus untuk iklim kalau aku bepergian sering sekali, iya kan?" Laki-laki itu berpikir keras. Tampaknya sedang memperhitungkan sesuatu. Namun, akhirnya dia mengangguk dan berkata dengan tegas, "Agar kita bisa tetap menggunakan rumus matematika sederhana tadi, artinya kamu seharusnya bepergian secara positif iklim. Semakin banyak kamu bepergian, akan semakin baik efeknya untuk lingkungan. Perjalanan singkat di akhir pekan ke sana atau kemari, dan seketika kamu telah ikut berperan dalam menyedot beberapa satuan kuantum gas-gas iklim dari atmosfer, dan kuota bebas pajak akan kamu dapatkan untuk setiap pembelian semacam ini. Okelah, nak, kamu menang untuk ronde ini." Nova berbalik tiba-tiba, sedemikian rupa sehingga payung besar itu condong dan air hujan tercurah ke atas meja tempat katalog-katalog itu. Dia tidak terlalu yakin apakah itu terjadi begitu saja atau dia memang sengaja melakukannya. Lalu, dia menundukkan badan ke arah laki-laki berambut putih itu hingga sekali lagi air terempas ke atas katalog-katalog perjalanan itu, dan dia berkata dengan kesan penuh penyesalan, "Maafkan saya, cuaca buruk ini benar-benar mengesalkan." Sebuah kesempatan baru, Ana kembali berada di samping jendela, dan sekarang dia dapat melihat sebuah titik kecil berwarna merah yang semakin mendekat dari kejauhan. Namun, cahaya matahari bulan Desember ikut mengaburkan pandangannya. Dia mengambil teropong dan pergi ke beranda supaya bisa melihat lebih jelas. Ya benar, itu memang Jonas dalam pakaian ski merahnya. Hanya dia yang berjalan dengan cara seperti itu.
Jonas bernapas tersengal-sengal saat dia berdiri di dalam pondok di samping meja kuning panjang itu. 10 menit kemudian, masih terasa dingin di pintu depan sampai-sampai uap putih keluar setiap dia menghela napas. Anna melepaskan topi ski biru dan penghangat telinga dari kepala Jonas, mengalungkan tangannya ke leher Jonas dan mencium pipinya. Jonas juga memeluknya lekat-lekat sambil harus terus mengatur napasnya. "Apa kamu sudah lama sampai?" tanya Jonas. Anna berkata, "Iya, tepat selama aku mulai memikirkanmu, lama banget. Dan kamu sendirian aja?" Anna tertawa. "Ya, iyalah, Jonas, aku tidak punya teman-teman yang tidak kelihatan bersamaku hari ini, dan aku juga belum ketemu sama peri atau troll." Jonas masih tersengal-sengal. "Apa kamu sudah dengar lebih banyak tentang drama penyanderaan itu?" Anna mengambil ponselnya, menyentuh layarnya, mengunjungi artikel di koran online dan menyodorkan ponselnya ke Jonas. Sambil Jonas membaca, dia berkata, "Aku juga sudah bicara dengan Benjamin. Dia agak panik, tapi rasanya aku berhasil menenangkannya sedikit." "Gimana caranya?" "Jogging, usulku, itu memang tidak menyelesaikan masalah apapun, tapi juga tidak membuat masalah baru." Sekarang, Jonas sudah berhasil mengatur napasnya. Dia berjalan ke arah Anna dan mencium puncak kepala Anna mesra. "Anna," kata Jonas, "aku selalu menganggap kamu itu seorang psikolog yang baik." Anna memandangnya. "Selalu, Jonas, atau baru 3 bulan terakhir ini?" "Itu nggak penting, aku rasanya telah mengenalmu selamanya." Jonas melepaskan rangkulannya, tapi dia terus menatap kedua mata Anna. Anna senang sekali. Anna suka sekali kalau Jonas bisa berlama-lama berdiri sambil terus menatap kedua matanya tak berkedip. Kadang-kadang begitu lama sampai salah seorang dari mereka mulai tertawa, dan kemudian mereka berdua pun tertawa. Jonas memperhatikan seluruh kertas cetakan dan guntingan koran yang terhampar di atas meja panjang. Memang sudah menjadi tugas Anna untuk menjadi biro clipping dalam kelompok lingkungan, dan ini adalah pertama kalinya dia menampilkan hasil kerjanya. Anna berkata, "Aku penasaran banget sama apa yang kamu hasilkan." Jonas tersenyum penuh rahasia, dan Anna mendapat firasat bahwa Jonas tidak akan mengecewakannya. Anna berkata, "Tapi aku tidak akan cerewet deh. Aku bisa menjelaskan alasan kamu mendapatkan tugas tadi hari ini." "Apakah itu berasal dari mimpimu semalam?" Jonas mencoba menggoda Anna lagi, tapi Anna tidak bergeming. Sekarang ada hal yang harus dia utarakan. "Aku terbangun dari sebuah mimpi yang luar biasa, dan mimpi itu berhubungan dengan tugas yang harus kau pecahkan tadi, dan seluruh guntingan koran di atas meja ini, serta bencana kekeringan di tanduk Afrika. Kamu paham sejauh ini?" "Enggak, Anna, tapi teruskanlah." Jonas duduk di bangku panjang sambil membelakangi jendela. Anna berbicara sambil tangannya bergerak ke sana kemari. "Aku bermimpi hidup dalam beberapa generasi di masa depan, di masa setelah era minyak, dan hampir seluruh cadangan fosil karbon telah dibakar dan dilepaskan ke udara. Juga pembakaran hutan tropis dan pembusukan lahan gambut yang tebalnya 1 meter telah meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer, serta gas asam juga telah dilepaskan ke dalam lautan di dunia, sesuatu yang sifatnya begitu merusak bagi sumber-sumber alam bumi, dan tidak lupa bagi kebutuhan manusia akan makanan." Jonas terus memandanginya selama Anna berbicara. "Kamu sudah mengerjakan pekerjaan rumah ilmu alammu, Anna." Karena begitu gembira bertemu Jonas lagi, Anna tidak membiarkan dirinya terganggu oleh gurauan itu. "Aku sedang mencoba menceritakan ulang sebuah mimpi, Jonas. Hormatilah sedikit, pemanasan global telah menyebabkan kekeringan di daerah-daerah tropis, dan ini juga telah melepaskan overdosis CO2 ke atmosfer. Ribuan spesies telah punah, seluruh jenis manusia kera, Hominoidea, telah binasa, dan contoh lainnya, jenis lemur Malagasy kini hanya tinggal 3 individu. Juga berbagai serangga yang tak tergantikan seperti lebah dan tawon kini telah punah total atau sebagian, sampai-sampai manusia terpaksa harus melakukan polinasi manual untuk pembiakan berbagai tanaman penting. Telah terjadi kehancuran total di alam, sebuah interupsi besar dalam himpunan ekosistem, peradaban hampir-hampir berjalan di tempat,
dan populasi dunia berkurang secara drastis akibat kerusakan iklim. Lalu terjadilah perang-perang yang memperebutkan sumber daya alam, dan segera semuanya akan berakhir. Keheningan menyelimuti berbagai daerah yang dulunya adalah komunitas-komunitas lokal yang hidup. Yang terburuk dari semua itu adalah adanya kemungkinan hal itu akan terjadi, sela Jonas. Anna telah menyusun cangkir-cangkir teh dan kue, lalu berjalan ke Jonas sambil membawa poci teh. Jonas menggunakan kesempatan itu untuk merangkulnya lagi, tapi Anna menghindar sambil tersenyum dan segera kembali ke pojok dapur lagi. "Dengarlah," katanya, "dalam mimpiku itu, aku punya sebuah tablet yang bagus sekali yang bisa menunjukkan segala hal yang telah tertulis dalam sejarah kemanusiaan, segala sesuatu yang telah direkam dalam film dan video, juga segala hal yang terekam oleh kamera web di alam. Aku bisa melihat segala yang terjadi di planet ini dalam sebuah film gerak lambat, dan aku bisa duduk berjam-jam mempelajari gambar-gambar hidup tanaman dan hewan yang sudah lama punah. Dan proses kepunahan itu masih terus berlangsung." Anna tiba-tiba berbalik dan menatap Jonas. "Aku merasa telah dimanfaatkan dan dikhianati. Sumber-sumber alam dunia telah dirampok oleh generasi-generasi yang hidup sebelum aku. Aku tinggal bersama mama dan papa, di rumah yang sama seperti yang aku tinggali sekarang, bahkan di kamar yang sama. Tapi di dalam mimpi itu kamarku bercat merah darah. Di sana namaku Nova, aku tadi lupa bilang, dan nenek buyutku bernama Anna, walaupun kami sehari-hari memanggilnya Ola." "Anna seperti kamu," kata Jonas. Anna merasa tidak mungkin bisa menceritakan kembali mimpinya secara utuh. Karena setiap kali dia hendak menceritakan suatu hal, selalu ada hal lain yang seharusnya diceritakan terlebih dahulu. Tapi karena berbagai alasan logis, dia belum bisa menceritakan hal lain itu sebelum dia menceritakan hal pertama yang ingin diceritakannya tadi. Dia juga berulang tahun ke-16 pada tanggal yang sama denganku. Itu di tahun 2082, dan nenek buyutnya berumur 86 tahun. Jonas bersiul. "Rasanya aku mulai mengerti," kata Jonas. "Aku punya hubungan yang sangat problematik dengan nenek buyut ini. Karena meskipun aku menyayanginya sebagai nenek buyut, aku bisa secara bersamaan membencinya karena dia mewakili sebuah generasi rakus yang telah hidup sebelum aku dan yang telah mengetahui ke arah mana dunia ini tanpa berupaya yang cukup untuk mengubah arah itu. Aku menuntut agar seluruh ekosistem dikembalikan seperti sedia kala saat dia berusia seperti usiaku sekarang. Dan bila tidak dikabulkan, aku akan mengusirnya ke hutan. Harus aku akui bahwa aku saat itu merasa sanggup membunuh nenek buyutku sendiri. Kurang lebih seperti anak-anak dalam dongeng dan legenda kuno yang menegakkan kebenaran dengan tangannya sendiri dan melawan nenek sihir dan raksasa." "Lalu, kamu terbangun?" Anna menggeleng. Bagaimana sebaiknya dia melanjutkan ceritanya? "Di tempat pom bensin berada sekarang, dalam mimpi sudah tak lagi menjadi pom bensin, karena hampir tidak ada lagi mobil di jalanan, selain mobil-mobil putih yang aku tumpangi untuk datang ke sana, dan yang akan aku tumpangi saat kembali di lain waktu. Namun, semakin banyak barisan panjang karavan orang-orang Arab dengan unta-unta satunya melintasi gunung ke North Westlandet, dan mereka senang berhenti makan dan beristirahat sejenak di tempat yang dulunya pom bensin itu. Orang-orang Arab, mereka pengungsi iklim, negara-negara asal mereka telah menjadi gurun pasir lagi. Dan pada suatu hari datanglah seorang bocah Arab yang jatuh sakit dan menginap di ruang bantal di rumah kami sampai dia membaik dan bisa bergabung dengan rombongan karavan yang hendak melintasi gunung itu. Kami memanggil dokter, dan bocah lelaki itu pun diobati. Dan tugasku ialah menghibur dia sambil menunggu kesembuhannya. Kami menghabiskan hari dengan bermain ludo dan permainan dadu lainnya. Saat bocah itu sembuh dan hendak melanjutkan perjalanan, dia memberi Ola sebuah cincin bermata rubi besar, dan dia bilang kalau cincin itu adalah cincin Aladin sungguhan. "Berapa lama dia menginap di kamar bantal?" tanya Jonas penasaran. Dia tampak sedikit khawatir. Tapi Anna tidak menjawab. Dia punya banyak hal lain yang ingin diingat dari mimpinya. Sejak hari itu Ola selalu mengenakan cincin merah itu. Dan pada suatu pagi, dia masuk ke kamarku dan berkata bahwa dunia dan segala jenis flora dan fauna yang telah punah akan mendapat sebuah kesempatan baru. Dia mengelus-elus batu rubi merah itu,
dan jelas sekali bahwa kesempatan baru bagi dunia itu ada hubungannya dengan cincin tersebut. Lalu seluruh ruangan terasa berguncang, dan akhirnya dia terus menyanyi dengan suara yang mengerikan. Dengan keras dan melengking dia bernyanyi, "Wahai burung-burung kecil, kembalilah kalian." Lalu aku terbangun, Jonas, dan itu hanya beberapa jam lalu. Aku terbangun dan mendengar kicau burung di luar sana. Aku terbangun dengan keyakinan bahwa mimpi itu nyata dan bahwa nenek buyut telah menepati janjinya. Dunia benar-benar telah mendapatkan kesempatan baru, dan sejuta jenis tumbuhan dan hewan telah dikembalikan lagi ke tempatnya. Sekarang mereka semua sudah diinstal ulang. Jonas duduk dan menggelengkan kepalanya. Luar biasa, katanya. Bahkan, aku sendiri mulai percaya dengan mimpi itu. Tapi, apa yang di dalam mimpi itu adalah kewajiban nenek buyut. Saat ini menjadi kewajibanku, tiba-tiba peran pun ditukar. Tiba-tiba akulah yang harus melakukan sesuatu untuk mencegah perusakan iklim. Lalu, 70 tahun lagi aku akan bertemu lagi dengan cicitku itu. Dan masalah ini akan dihadapkan ke pengadilan lagi. Dan saat itu akulah sang nenek buyut tua, yang akan diusir ke hutan jika kondisi dunia tidak diperbaiki. Jika aku tidak berhasil mencegah kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas dan keindahan alam di bumi, maka aku akan menghakimi diriku sendiri. Berat sekali, aku Jonas, rasanya kamu tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Tapi masih ada lagi, desak Anna, karena ketika aku terbangun dari mimpi itu, ada cincin ajaib itu menghiasi jariku, cincin yang sama seperti di dalam mimpi. Jonas tersentak. "Apa kamu bilang?" Anna melipat lengan baju sebelah kirinya, menyodorkan tangannya ke Jonas dan menunjuk pada rubi merah yang menempel pada bingkai emas di jari manisnya. "Lihat, nih," katanya, "ini adalah cincin yang Ola kenakan dalam mimpi. Inilah yang bisa memutar semuanya kembali ke permulaan." Jonas jelas kebingungan apa yang harus dia percayai, dan cincin itu tiba-tiba ada di tanganmu saat terbangun. "Itu, kan yang kamu bilang tadi?" Anna mengangguk dan Jonas masih berusaha mencerna. Jonas berkata, "Atau, mungkin kamu sudah memakai cincin itu sebelum tidur semalam?" Anna mengangguk dengan bangga dan penuh misteri. Dia bilang bahwa dia mendapatkan cincin warisan itu sehari sebelumnya. Itu adalah hadiah ulang tahunnya yang ke-16. Tapi karena Mama akan pergi konferensi ke Oslo, dia menerimanya 2 hari lebih awal bersama dengan ponsel baru itu. "Karena mimpi itu aku memutuskan untuk mengenakan cincin merah ini sepanjang sisa hidupku. Cincin ini akan mengingatkanku pada kewajiban yang telah aku sanggupi. Jadi, pastilah aku akan tetap mengenakannya saat aku menjadi nenek buyut. Dan jika cicitku nanti seorang perempuan, aku akan minta ibu dan bapaknya untuk memberinya nama Nova. Dengan begitu mimpi-mimpi itu bisa berubah menjadi kenyataan. Dan suatu hari nanti, aku akan bisa mengunjungi dia di kamarnya saat Nova hampir berumur 16 tahun. Aku akan memastikan bahwa batu rubi misterius ini tidak luput dari perhatiannya. Saat itulah lingkaran ini akan bertemu." Jonas berkata dengan nada khawatir, "Tapi jika mimpimu itu benar, maka sebagian besar alam ini akan hilang, seluruh planet akan hancur." Anna menggeleng, dunia mendapatkan kesempatan baru, itulah poin utamanya. Aku harus membuat seluruh dunia kembali seperti sedia kala saat nenek buyut berusia 16 tahun. Namun, aku hanya punya satu kesempatan. Anna memandang ke arah meja dengan semua tumpukan printout dan clipping koran itu, lalu menatap Jonas lagi dan berkata, "Kalau begitu mulai sekarang kita harus kerja keras. Yuhu, thank you, assalamualaikum."